Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pertolongan kepada Allah dan kita banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dari kejelekan perbuatan kita. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka sungguh tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan selain Allah, jika disembah, maka dia sesat. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diikuti dengan benar kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia diikuti tanpa ada dalil, maka sungguh dia sudah diikuti dengan sesat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali benar-benar sudah berserah diri kepadanya, benar-benar sudah menjalankan semua perintahnya, benar-benar sudah masuk ke dalam Islam dengan sebenar-benarnya. Dan kita bertakwa kepada Allah karena Allah telah menciptakan kita dari bapak kita Nabi Adam, kemudian Allah menciptakan istrinya, kemudian dari keduanya Allah kembang biakkan banyak sekali laki-laki dan perempuan. Marilah kita bertakwa kepada Allah yang dengan nama Allah kita saling tolong-menolong dan saling berkasih sayang. Sesungguhnya Allah di atas langit, di atas arsy, Allah Maha melihat segala perbuatan kita dan Maha mengetahui semua tingkah laku kita. Allah mengetahui apa yang tampak, kemudian Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam jantung-jantung kita. Kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mengatakan perkataan yang benar. Dengan berkata yang benar, Allah akan membaguskan amalan-amalan kita, Allah akan menyempurnakan amalan-amalan kita yang memang belum sempurna. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan barang siapa yang dia mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia sudah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, kemarin kita sudah melakukan kajian yaitu mengenai makna dari kata la ilaha illallah, kalimat syahadat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang karena kalimat inilah Allah menegakkan hari kiamat nanti, ya, untuk ditanya apakah setiap makhluknya ini, yaitu jin dan manusia, benar-benar menegakkan kalimat tauhid. Barang siapa yang dia menegakkan kalimat tauhid, dia benar-benar hanya menyembah kepada Allah saja, kemudian dia beramal soleh,
maka dia akan mendapatkan balasan yang sempurna, ya, balasan yang mulia. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak menegakkan kalimat la ilaha illallah, dia menyembah kepada selain Allah, dan dia tidak menjalankan tugasnya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ya, jadi makna dari kalimat la ilaha illallah, ayu maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ghairullahi, dan selain Allah, in ubida, jika dia disembah, babi batil, maka dia sesat. Ya, jadi arti dari kalimat la ilaha illallah, makna dari kalimat la ilaha illallah, ayu maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ghairullahi, dan selain Allah, in ubida, jika dia disembah, babi batil, maka dia sesat. Dalilnya adalah surat Luqman ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dzalika, demikian itu, bi annallaha, bahwasanya Allah, huwal haqq, dialah kebenaran itu, ya. Jadi Allah yang berhak, Allah yang benar. Ya, jadi kebenaran itu datang dari Allah. Allah yang berhak untuk disembah. Karena Allah telah menciptakan kita. Allah adalah Al-Khaliq. Allah menciptakan kita. Sebelum Allah menciptakan kita, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan dulu langit dan bumi. Allah menjadikan bumi 7 lapis, kemudian Allah cukupi di atas bumi tumbuh-tumbuhan, hewan yang Allah persiapkan untuk manusia, dimanfaatkan manusia. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan langit menjadi 7 lapis. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bintang, ya, Allah ciptakan bulan, semuanya untuk manusia. Ya. Nah, kemudian Allah menciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi yang mempunyai tugas untuk beribadah kepadanya saja. Ya. Jadi Allah yang berhak disembah dengan benar karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur segala kehidupan, ya, Allah yang menggantikan malam dengan siang, ya. Kemudian setelah siang selesai, Allah selimutkan malam lagi, ya, Allah pergantikan siang dan malam, ya, kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya di dalam proses penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian malam dan siang, benar-benar ayat, benar-benar bukti bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Ya, jadi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, pasti dia akan menerima kebenaran dari Allah. Allah berhak disembah karena Allah sebagai pencipta. Kemudian Allah sebagai pengatur. Kemudian Allah yang memberikan kita rezeki. Alhamdulillah pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kondisi negeri kita aman, ya, damai, ya, kita bisa beraktivitas dengan baik. Tidak ada kekacauan, tidak ada peperangan, ya. Tidak ada bencana alam, aman, alhamdulillah. Kemudian kita diberikan Allah makanan yang cukup pada hari ini, ya, sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW, man asbaha aminan, ya, man asbaha aminan fi sirbihi, ya, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi bahizalahu dunya. Barang siapa yang dia bangun pada pagi hari, badannya dia merasakan rasa aman di rumahnya, ya, di kediamannya dia merasa aman. Kemudian sehat badannya. Kemudian dia memiliki makanan yang cukup pada hari itu. Maka nikmat dunia itu sudah terkumpul semuanya pada diri seseorang itu. Ya, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Jadi Allah sudah memberikan kita rezeki. Jadi Allah saja yang berhak disembah.
dengan benar. Selain daripada Allah, mereka tidak berhak disembah. Karena selain daripada Allah tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, ya, tidak mengatur kehidupan. Jadi Allah yang berhak disembah dengan benar. Kemudian lanjutan dari ayat sebelumnya, wa annama yad'una min dunihil batil. Dan adapun apa-apa yang mereka sembah. Jadi orang-orang musyrik, mereka mengambil selain daripada Allah sebagai tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan yang lain. Ya. Wa annama yad'una min dunihil batil. Dan adapun apa-apa yang mereka seru, yang mereka sembah selain Allah adalah sesat. Karena mereka menyembah yang tidak menciptakan. Ya, jadi berhala, patung, ya, matahari, bulan, bintang, itu mereka ada yang menyembah itu, ya. Nah, padahal mereka itu adalah makhluk yang mereka yang Allah ciptakan, ya, matahari, bulan, bintang itu Allah ciptakan. Bahkan ada orang yang membuat patung dari batu. Batu itu Allah yang menciptakan. Mereka bentuk, kemudian mereka sembah. Nah, itu benar-benar suatu kesesatan. Ya, suatu kesesatan yang sangat-sangat nyata. Suatu kezoliman yang paling besar. Jadi, kebodohan yang sangat bodoh adalah menyembah sesuatu yang tidak berhak disembah. Karena selain daripada Allah, tidak bisa dia mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak suatu bahaya atau mudarat. Hanya Allah saja yang berhak disembah, karena Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur kehidupan, Allah yang bisa menyelamatkan. Ya, hanya Allah yang bisa menyelamatkan dari segala macam mara bahaya, baik bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat. Ya. Nah, jadi adapun apa-apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah sesat. Nah, jadi perbuatan yang paling besar dosanya adalah menyembah sesuatu selain daripada Allah atau menjadikan bersama Allah sesembahan-sesembahan yang lain. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Wa minan nasi, dan ada dari sebagai manusia, yattakhidhu min dunillahi andadan. Mereka mengambil dari selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan. Yuhibbunahum, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka itu kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, jadi mereka menjadikan sesembahan-sesembahan itu mereka lebih cintai daripada Allah, atau mereka mencintainya sama dengan mereka mencintai Allah. Jadi itu adalah bentuk kesyirikan, ya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah sangat besar, paling besar cintanya kepada Allah. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu menempatkan cintanya kepada Allah melebihi cintanya selain daripada Allah. Jadi cinta yang paling tinggi itu hanya boleh kita tempatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah ini, ya. Kemudian lanjutan ayatnya adalah wa annallaha huwal aliyul kabir, dan Allah dialah yang maha tinggi. Nah, ini dalil yang mengatakan bahwa Allah itu berada tinggi di atas arsy, sebagaimana perkataan Allah di dalam surat Thaha ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang maha pengasih, dia berada tinggi di atas arsy. Ya, jadi ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa Allah itu berada tinggi di atas arsy. Dan menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah, dia turun ke langit dunia setiap sepertiga akhir malam. Nah, di situ Allah menerima doa. Siapa yang berdoa Allah kabulkan, siapa yang beristighfar Allah ampuni,
siapa yang meminta ampun, ya pokoknya kita meminta, berharap kepada Allah di sepertiga malam itu, Allah akan kabulkan. Kita minta ampun, Allah akan ampuni. Nah, jadi Allah berada tinggi di atas arsy. Jadi adalah salah apabila seseorang mengatakan Allah ada di mana-mana. Salah, bukan. Ya, Allah berada tinggi di atas arsy, tapi Allah mengetahui semua apa yang kita kerjakan. Jadi tidak ada seseorang itu sendiri kecuali di bawah pengawasan Allah. Tidak ada seseorang itu berdua kecuali Allah yang ketiga yang mengawasinya. Allah pasti mengetahui. Nah, kemudian wa annallaha huwal aliyul kabir. Allah Maha Tinggi itu adalah sifatnya Allah. Kita selalu mengatakan di dalam salat kita subhana rabbiyal a'la, artinya Allah itu Maha Tinggi. Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Rabb kita yang Maha Tinggi. Kemudian Al-Kabir, Allah Maha Besar. Jadi Allah itu Maha Besar, ya. Allah Maha Kuasa. Nanti pada saat hari kiamat, Allah akan menggenggam bumi. Kemudian Allah akan melipat langit dengan tangan kanan. Jadi Allah itu Maha Besar. Inilah yang selalu kita ucapkan, Allahu Akbar. Ya, jadi Allah Maha Besar. Dan ucapan-ucapan ini adalah ucapan yang baik. Ya. Kita mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bahwasanya apabila seseorang hamba itu dia mengucapkan tasbih subhanallah 33 kali, kemudian tahmid alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar, ya, takbir Allahu Akbar 33 kali setiap sehabis sholat. Kemudian dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu merupakan zikir setelah sholat, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, ya. Jadi itu adalah kalimat yang mudah diucapkan, ya, yang ringan kita ucapkan, tetapi pahalanya sangat besar. Bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, jadi jangan sampai kita habis sholat tidak memanfaatkan momen itu. Ya, jadi kita harus berzikir, takbir, ya, dari ini subhanallah tasbih 33 kali, kemudian alhamdulillah, ya, hamdalah 33 kali, takbir Allahu Akbar 33 kali, kemudian yang di ujungnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, Rasulullah mengatakan apabila rutin kita melakukan ini setiap habis sholat, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Ya, jadi sangat rugi sekali apabila kita habis sholat langsung berdiri atau langsung pergi, ya, tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk berzikir kepada Allah dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, orang-orang yang banyak-banyak menyia-nyiakan waktunya. Nah itu, jadi kalimat dari la ilaha illallah ini harus benar-benar kita pahami. Nah, dengan memahami maknanya, maka kita akan terhindar dari pembatal-pembatalnya. Ya, jadi dengan memahami maknanya la ilaha illallah ini, kemudian kita kemarin juga sudah mempelajari syarat-syarat dari syahadat la ilaha illallah ada 8. Ya. Nah, kita akan benar-benar menjadikan kalimat ini menetap di dalam jantung kita, ya. Kita benar-benar mengilmui, ya, benar-benar memahami, kemudian benar-benar kita menerima kalimat ini di dalam jantung kita, benar-benar kita yakin, dan kemudian kita akan menjadi orang yang ikhlas, yang hanya beribadah ingin mengharapkan keridhaan dari Allah saja, dan hanya ingin mengharapkan pahala akhirat dari Allah. Kita akan terhindar dari perbuatan syirik, perbuatan sum'ah, perbuatan riya, dan terhindar dari sifat munafik, karena kita benar-benar mempelajari kalimat tauhid ini. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berilmu dulu sebelum kita beramal.
Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik walil mu'minin wal mu'minat. Dan Allah mengatakan, maka ketahuilah olehmu, ya, oleh kalian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Lalu mohon ampunlah atas dosa-dosa kalian dan dosa-dosa orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Nah, di sini Allah mengatakan kita untuk berilmu dulu, ya, sebelum kita beramal. Ya, jadi Al-Imam Al-Bukhari menyusun kitab Sahih Bukhari. Beliau menempatkan babul ilmi qoblal qauli wal amali. Jadi bab ilmu itu lebih didahulukan daripada bab yang menyangkut perkataan dan perbuatan. Nah, jadi benar-benar kita harus berilmu dulu, belajar dulu, ya. Jadi kita benar-benar takut kepada Allah karena kita tahu, karena kita mempelajari, ya. Jadi kita takut kepada Allah atas dasar ilmu, ya, karena memang yang berhak disembah dengan benar itu hanya Allah saja. Dan orang-orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Yang dengan ilmu tersebut makin tunduk jiwanya kepada Allah, ya, makin dia takut dengan kedudukan Allah. Nah, kemudian dia menahan hawa nafsunya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang mereka takut dengan Tuhan mereka, dengan Allah, kemudian menahan hawa nafsunya dia kekang, kemudian hawa nafsunya harus mengikuti aturan-aturan agama yang Allah turunkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka surga tempat dia kembali. Ya, jadi dengan kita berilmu, kita akan memahami, kemudian kita akan takut kepada Allah. Ya, kalau kita takut kepada Allah, kita merasa selalu diawasi oleh Allah, kita tidak akan mampu untuk berbuat maksiat, dan kita tidak akan mampu untuk meninggalkan perintah Allah. Ya, kita akan selalu berusaha agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya ada seorang hamba, ya, yang sejak dia lahir dia selalu bersujud kepada Allah, selalu menyungkurkan wajahnya di hadapan Allah, sampai dia tua dan sampai dia mati, dia selalu beribadah kerjanya setiap hari, ya. Nah, tetapi pada hari kiamat dia ingin kembali dihidupkan ke dunia untuk menambah-nambah amal ibadahnya. Nah, itu jadi kesempatan kita di dunia ini sangat terbatas. Jadi marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena begitu banyak orang yang sudah meninggal, yang di dalam kubur, mereka berandai-andai, ya, mereka berkeinginan untuk dihidupkan kembali oleh Allah, untuk kembali ke dunia dan melakukan perbuatan amal soleh yang mereka tinggalkan. Nah, ya, jadi marilah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benar-benar memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah ini untuk ketaatan kepada Allah, sebagaimana perkataan Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkan Allah, menyendirikan Allah dalam beribadah. Ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui makna dari la ilaha illallah tadi, ya, makna dari la ilaha illallah tadi adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa ghairullahi, dan selain Allah, in'ubida, jika dia disembah fabi batil, maka dia sesat, ya. Jadi makna dari kalimat la ilaha illallah ini bukan seperti yang biasa kita dengar, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Karena itu maknanya belum lengkap. Itu belum menjadikan seseorang itu seorang muslim, ya. Jadi dikatakan seorang muslim apabila dia tidak mempersekutukan Allah.
seorang muslim itu dikatakan seorang Islam apabila dia tidak mempersekutukan Allah. Ya, menurut Ibnu Taimiyah bahwasanya pengertian dari Islam itu adalah al-islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhidi wa inqiyadu bi taati wa bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Jadi pengertian Islam itu adalah al-istislamu lillah. Kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah. Bitauhidi, dengan bertauhid, dengan menyendirikan Allah di dalam beribadah. Wa inqiyadu lahu bi taati. Dan kita benar-benar patuh kepada Allah dengan ketaatan kepadanya. Ya, jadi benar-benar kita patuh dengan perintah Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Nah, kemudian kita taat kepada Allah. Ya, Allah berkata, "Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fauzan 'azima." Orang yang paling beruntung itu adalah orang yang mampu mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka mampu menahan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya untuk berada di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, jadi pengertian Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhidi, benar-benar kita menyerahkan diri kita kepada Allah, berserah diri kita kepada Allah dengan bertauhid, menyendirikan Allah dalam beribadah, wa inqiyadu lahu bitaati, dan kita benar-benar taat kepada Allah, ya, benar-benar patuh kita kepada Allah di dalam ketaatan kepadanya. Ya, kemudian syarat yang ketiga adalah dari Islam itu adalah wal bara'atu anisyirki wa ahli, dan kita berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Ya, jadi harus kita jauhi karena syirik ini adalah pembatal keislaman yang pertama. Ya, orang yang melakukan perbuatan syirik itu adalah batal keislamannya. Nah, jadi jangan sampai terjebak dalam perbuatan syirik ini, karena syirik ini adalah perbuatan dosa yang paling besar. Allah mengatakan di dalam surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa kezaliman yang paling besar. Kemudian Allah juga mengatakan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah, Dia tidak mengampuni dosa perbuatan syirik. Ya, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain perbuatan syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi apabila seseorang berbuat syirik, tidak sempat dia bertaubat kepada Allah, maka dia masuk neraka. Tetapi apabila dosa-dosa lain selain dosa syirik, membunuh, berzina, atau dosa-dosa yang lain, dia belum sempat bertaubat, dia mati, tetapi dia tidak melakukan perbuatan syirik, masih ada kemungkinan Allah bisa mengampuninya kalau Allah menghendaki. Ya. Nah, kemudian perbuatan syirik ini juga perbuatan dosa yang paling besar dan membatalkan semua amalan. Jadi apabila seseorang berbuat syirik kepada Allah, maka amalannya akan batal. Tidak akan dia dihitung amalannya. Semuanya dihanguskan. Amalan-amalan orang yang berbuat syirik. Ya. Bahkan Rasulullah sendiri diancam. Kalau berbuat syirik, maka dihanguskan semua amalannya. Ya. Nah, jadi ini kita benar-benar harus berhati-hati. Nah, kita kemudian akan memahami apa saja keharusan yang harus kita lakukan, wa muqtado syahadatu alla ilaha illallah, dan kita harus memahami apa itu keharusan dari setelah kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Jadi syahadat la ilaha illallah ini adalah perkataan yang sangat mulia, perkataan yang sangat barokah. Ya, orang-orang kafir musyrikin Quraisy, ya, orang-orang musyrik Quraisy, sampai dia berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita tahu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, ya, dia sampai meninggal tidak mau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena ada konsekuensi besar yang harus mereka lakukan bagi orang-orang musyrik itu setelah mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini tidak mau mereka lakukan, makanya mereka sampai berperang dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi mereka usir, ya,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun pertama diutus oleh Allah untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya di Makkah, ya, tetapi tidak diterima dakwahnya dan sampai beliau hijrah ke Madinah. Ya. Nah, apa itu muqtadah syahadati alla ilaha illallah, keharusan atau konsekuensi dari kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, konsekuensinya adalah taroku ibadati ma siwallahi min jami'il ma'budat. Jadi harus seorang itu setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Jadi semua bentuk ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah saja, ya. Dan harus meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Min jami'il ma'budat, dari semua yang disembah selain Allah, ya. Nah, ini al-madlulu alaihi bin nafi, ya. Nah, ini ditunjukkan dengan kita meniadakan, ya. Jadi syarat dari ini keharusan setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, kita harus menafikan, meniadakan, ya, wa huwa qauluna, dan dia adalah perkataan kita la ilaha. Nah, la ilaha ini adalah bentuk peniadaan. Jadi kita meniadakan semua peribadatan kepada selain Allah dari semua hal yang diibadahi selain Allah. Jadi harus ditinggalkan. Ada yang beribadah kepada matahari, ada yang beribadah kepada bulan, ya, ada yang beribadah kepada batu, ada yang beribadah kepada patung. Jadi semua bentuk peribadatan kepada selain Allah itu harus ditinggalkan dan harus kita tiadakan. Jadi kita meniadakan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini dalam bentuk perkataan kita la ilaha. Jadi tidak ada yang berhak disembah dengan benar, ya. Wa ibadatullahi wahdah, dan hanya menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi segala bentuk ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Bentuk-bentuk ibadah itu, ya, ada ibadah yang sifatnya i'tiqadi, ya, ibadah yang berupa keyakinan, ya, kita meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memberi rezeki, Allah itu yang mengatur segala kehidupan, ya. Jadi ibadah itu ada yang bentuk i'tiqad atau keyakinan, ya. Jadi kita harus berkeyakinan hanya Allah saja yang memberikan rezeki, hanya Allah saja yang menciptakan, hanya Allah saja yang mengatur segala kehidupan, hanya Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Nah, jadi kita harus berkeyakinan seperti itu. Ya, semua keyakinan-keyakinan yang batil, yang sesat itu harus ditinggalkan. Jadi kita bertawakal kepada Allah dalam hal rezeki, karena kita yakin Allah yang memberikan rezeki. Ya, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tawakkaltum 'alallahi haqqu tawakkulihi," jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama razaqal tayra, ya. Allah akan benar-benar memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, ya. Tardu himason, burung itu dia pergi pada pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, perutnya dia lapar, ya. Jadi burung itu dia pergi ke ladang, pergi ke laut, ya, pergi ke hutan pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Dia bertawakal kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah telah memberikan kepadanya rezeki, dan dia berusaha mencari rezeki tersebut, ya. Jadi bentuk tawakal kepada Allah adalah kita yakin bahwasanya Allah sudah menetapkan rezeki bagi kita. Jadi kita tidak terburu-buru, ya, tidak kita seradak-seruduk dalam mencari rezeki, karena kita yakin rezeki kita itu sudah Allah tentukan. Dan itu menyebabkan kita mau berusaha, ya. Burung saja berusaha. Dia pagi pergi dengan perut kosong, ya. Tardu himasan wa taruku bitonan, ya, dan dia pulang pada sore hari dengan perut kenyang. Nah, ini bentuk tawakal kepada Allah.
sebagai salah satu bentuk ibadah. Kita yakin kepada Allah. Jadi ibadah itu yang pertama ada dalam bentuk i'tiqadi, ya. Jadi keyakinan. Yakin kita bahwa Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur kehidupan kita, menghidupkan, mematikan, hanya Allah saja yang memiliki kemampuan yang seperti itu, ya, atau yang disebut dengan tauhid rububiyah. Nah, jangan sekali-sekali kita beranggapan atau berkeyakinan ada selain Allah yang memberi rezeki, ada yang selain Allah yang mengatur kehidupan, ada selain Allah yang menciptakan. Nah, itu adalah bentuk syirik dalam hal rububiyah. Nah, itu dalam hal rububiyah, ya. Nah, jadi kita benar-benar berkeyakinan dengan benar bahwasanya Allah yang berhak disembah dengan benar. Nah, kemudian bentuk ibadah yang kedua itu adalah ibadah qalbi, ibadah dalam jantung kita, ya, yaitu kita menerima, ya, semua syariat Islam. Jadi kita terhindar dari perbuatan meninggalkan atau menolak, ya. Kemudian ibadah di qalbi juga yang hanya kita mengetahuinya adalah ikhlas. Jadi kita melakukan segala bentuk peribadatan itu tujuannya hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah saja, ya. Kemudian kita juga bertujuan hanya untuk mendapatkan pahala akhirat. Jadi kita misalkan memberi makanan kepada seseorang, memberi bantuan kepada seseorang, bukan kita mengharapkan ucapan terima kasih, bukan kita mengharapkan penghormatan dari orang yang kita bantu tersebut, tapi kita hanya mengharapkan wajah Allah saja. Ya, kita hanya mengharapkan pahala akhirat dari Allah saja. Nah, ini adalah bentuk ibadah qalbi, ya. Jadi kita mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah saja dan kemudian mendapatkan pahala akhirat di sisi Allah. Jadi seseorang itu masuk surga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan karena amalannya. Jadi amalan kita yang sangat sedikit ini, yang cuma beberapa tahun, ya, Rasulullah mengatakan, "Maru ummati ma baina sittina wa sab'ina," ya, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Aqalluhum ma baina juz, ya. Jadi dan sedikit sekali yang melebihi umur 70 tahun. Nah, umur kita yang sebentar ini saja, ya, sebenarnya amalan kita itu ya ringan, ya. Nah, jadi Allah itu tidak ini, ya, memasukkan seseorang itu karena amalannya masuk surga. Kita cuma sholat, ya, cuma bersedekah sedikit, tapi mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya, yang di dalamnya kita akan selalu muda, tidak akan pernah merasakan sakit, tidak akan pernah merasakan keletihan, ya. Kita tidak pernah di sana merasa capek, ya. Nah, itu merupakan karunia Allah yang besar. Dan kalau seseorang itu hanya berdasarkan ibadahnya saja, tentu tidak mungkin balasannya surga. Nah, tetapi yang memasukkan orang itu ke dalam surga adalah dia mendapatkan karunia dan keridhaan dari Allah. Nah, jadi seseorang itu dia bisa masuk surga itu karena karunia dari Allah dan keridhaan dari Allah. Ya, dia mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, itu yang kita cari. Ya, kita beribadah hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah, dan kita beribadah hanya ingin mengharapkan pahala akhirat di sisi Allah. Itu adalah bentuk ibadah qalbi, ya. Nah, jadi seseorang tidak boleh beribadah tapi tujuannya untuk dunia. Misalkan ada orang yang bersedekah, ya, saya bersedekah 10.000, nanti Allah ganti 10 kali lipat jadi 100.000. Nah, jadi tujuan dia bersedekah itu bukan untuk mengharapkan keridhaan Allah, bukan untuk mengharapkan pahala akhirat, tetapi dia ingin mendapatkan kesenangan dunia. Dia puasa Senin Kamis biar rezekinya lancar, ya. Atau dia ini bersedekah ingin dibalas Allah 10 kali lipat di dunia. Ya, itu ada itu seorang ustadz, ya, yang dia menggiatkan sedekah, ya, menjanjikan nanti dibalas Allah 10 kali lipat. Jadi orang bersedekah itu bukan tujuannya untuk akhirat, bukan tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah,
tetapi ingin mendapatkan balasan di dunia. Dan barang siapa yang dunia itu tujuannya, ya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah hancur leburkan urusannya. Dan Allah tampakkan kefakiran di kedua matanya. Jadi Allah jadikan ketakutan terus-menerus. Takut miskin, ya, takut kekurangan di kedua pelupuk matanya. Karena tujuannya cuma dunia. Dan Allah tidak akan tambahkan sedikit pun rezekinya kecuali apa yang Allah tetapkan. Jadi rezekinya itu seperti itulah. Nggak akan Allah tambah sesuai dengan apa yang Allah sudah tetapkan. Ya, jadi nggak boleh beribadah itu tujuannya untuk kesenangan di dunia, bukan. Ya, kita beribadah itu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian kita beribadah itu ingin mengharapkan balasan atau pahala akhirat di sisi Allah. Ya, Allah menjanjikan barang siapa yang bersedekah, Allah ibaratkan sebagai sebuah benih yang dari benihnya itu akan tumbuh tujuh tangkai. Dari 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 benih, ya, sehingga saat sedekah itu bisa Allah lipatkan 700 kali lipat. Nah, kita ingin mengharapkan pahala sedekah itu di akhirat, bukan di dunia. Itu yang benar. Ya, jadi kita mengharapkan balasan kita itu dari Allah di akhirat. Karena nanti di padang mahsyar, saat manusia itu dibangkitkan oleh Allah, yang di mana matahari itu berada 1 jengkal di atas kepala, di mana semua orang dibangkitkan Allah dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak bersendal, dan tidak disunat. Nah, yang menjadi naungan itu ya sedekahnya itulah. Ya, sedekah itu akan menjadi naungan seseorang di padang mahsyar. Ya, kemudian Rasulullah juga mengatakan, "Ittaqun naro walau bisyikki tamro." Takutlah kalian dari neraka, atau kalian hendaklah berlindung dari neraka walaupun dengan bersedekah setengah butir kurma. Nah, jadi sedekah itu bisa melindungi kita sebagai tameng kita dari api neraka. Ya, nah kita mengharapkan hal seperti itu. Jadi kita beribadah, kita melakukan kebaikan, amal soleh, hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah dan ingin mendapatkan balasan dari Allah di akhirat. Ya, nah, jadi jangan sampai beribadah tapi untuk kesenangan di dunia. Barang siapa yang dia kesenangannya untuk mencari kehidupan dunia saja, ya, barang siapa yang dia beribadah untuk di dunia saja, dia berdoa, ya, Rabbana atina fid dunya. Jadi di dunia saja dia berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku orang sukses, jadikanlah aku orang kaya, seperti itu, ya. Maka Allah akan berikan dia di dunia, tetapi di akhirat Allah tidak akan berikan apapun. Tidak ada bagian baginya di akhirat, dan dia akan masuk menjadi orang yang merugi. Ya, jadi Allah berikan kekayaan, jabatan, itu bukan berarti Allah cinta kepada orang tersebut. Ya, nah yang Allah ingin kebaikan padanya itu pasti Allah berikan pemahaman agama. Berkata Rasulullah, ya, mayuridillahu bihi khairun yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan ada pada diri seseorang, maka Allah pahamkan orang tersebut ilmu agama. Ya, jadi dengan ilmu agama tersebut dia bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya, ya. Kemudian dia bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ya. Nah, jadi kita setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, kita hanya mendirikan Allah di dalam beribadah. Ya. Jadi kita harus meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Nah, ini yang disebut dengan istilah nafian atau nafi, ya. Itu adalah perkataan dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi kita meniadakan, jadi kita menjauhi semua bentuk peribadatan kepada selain Allah dan semua bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Nah, untuk inilah nabi-nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Dan Allah sungguh telah mengutus kepada setiap umat, kepada setiap kaum itu seorang rasul yang dia mengatakan ani'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jadi taghut itu adalah
segala sesuatu yang disembah selain Allah itu harus dijauhi. Ya, ada yang menyembah bentuk-bentuk sesembahan seperti batu, ya, kemudian pohon, matahari, ya, kemudian bulan, bintang, dan lain-lain. Mereka menyembah sesembahan dalam bentuk-bentuk seperti itu. Ada juga yang seseorang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia perturutkan hawa nafsunya. Jadi semua yang dia lakukan di kehidupannya adalah untuk memperturutkan hawa nafsunya. Maka sungguh dia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Ya, dia melanggar semua aturan Allah, tidak memperdulikan perintah Allah, tidak mau mempelajari agama Allah, dia hanya memperturutkan hawa nafsunya. Ada juga yang menjadikan pemuka-pemuka agama, seperti Yahudi dan Nasrani itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan pemuka-pemuka agama mereka, rohib-rohib dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan. Yaitu mereka mentaati rohib-rohib dan pendeta mereka apabila mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, mereka ikuti. Ya, padahal yang berhak untuk menentukan suatu itu haram atau halal itu hanya Allah saja. Nah, tetapi orang-orang Yahudi dan Nasrani, para pendetanya itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, mereka mengikutinya tanpa dasar ilmu. Ya, mereka melakukan perbuatan taklid. Ya, nah, jadi mereka sudah mempertuhankan pemuka-pemuka agama mereka. Kita harus menghindari semua itu. Ya. Nah, kemudian wa ibadatullahi wahdah, dan kita hanya harus beribadah kepada Allah saja. Ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada yang lain. Ya, jadi ini adalah ikhlas. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintah oleh Allah kecuali untuk ikhlas, hanya beribadah kepada Allah saja, mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan pahala akhirat di sisi Allah. Mukhlishina lahuddin, sesuai dengan aturan agama. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat beribadah itu ada dua syarat utama, ya. Jadi ibadah itu diterima jika yang pertama adalah al-ikhlas syaratnya, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi syarat ibadah yang pertama diterima oleh Allah adalah ikhlas. Kita beribadah hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah dan hanya ingin mendapatkan pahala akhirat di sisi Allah. Itu syarat yang pertama. Kemudian ibadah diterima kalau mencocoki apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada ibadah yang diterima kalau tidak mencocoki contoh-contoh yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena syariat itu adalah kepunyaan Allah. Allah yang menentukan hukum-hukum syariat. Kemudian tugas Rasulullah adalah menyampaikan. Ya, Rasulullah itu tugasnya adalah menyampaikan, mengajarkan kepada umatnya cara beribadah yang benar. Jadi Rasulullah itu sudah mengajarkan kepada kita semua segala macam hal. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan saat masuk WC, kita diajarkan oleh Rasulullah. Ya, kita berdoa untuk masuk WC. Kemudian masuk WC dengan kaki kiri. Kemudian di dalam WC, kita tidak boleh buang air menghadap kiblat, tidak boleh. Diajarkan tata caranya. Keluar WC pun kita diajari dengan kaki kanan dan membaca doa ghufranaka. Jadi segala sesuatu yang mendekatkan seseorang itu ke dalam surga dan mencegah seseorang itu dari api neraka sudah Rasulullah ajarkan. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat amalan yang tidak ada perintah dari kami, jadi tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya, nah jadi bentuk ibadah ini sudah Allah tentukan dan sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ikuti dan untuk kita contoh. Jadi tidak akan diterima oleh Allah, ya.
beribadah dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Allah mengatakan, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima Allah itu adalah Islam. Di sisi Allah itu agama Islam. Kemudian Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghaira Islam dinan falam yuqbal minhu wa huwa fi akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari jalan selain agama Islam, beribadah tidak dengan cara yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falam yuqbal minhu, maka tidak akan diterima baginya ibadah tersebut. Ya, wa huwa fi akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah masukkan dia dalam neraka. Ya, jadi ingat bahwa beribadah itu yang pertama adalah harus ikhlas, ya. Kemudian yang kedua harus mengikuti contoh yang dicontohkan Rasulullah SAW. Istilahnya adalah muttaba'ah, mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian untuk menyempurnakan ibadah ada dua syarat tambahan yang akan meningkatkan nilai ibadah kita di sisi Allah. Ya, selain kita ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah dan hanya mengharapkan pahala akhirat, kita juga harus mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita harus uzil bil quwwah. Ya, kita melakukan ibadah itu dengan bersungguh-sungguh. Jadi kita melakukan ibadah itu dengan bersungguh-sungguh. Karena Allah tidak membebani seseorang itu kecuali kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu kecuali kemampuannya. Kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kita benar-benar mempersiapkan diri kita agar beribadah kita dengan sempurna. Ya, kalau kita laki-laki misalkan ingin ke masjid, pakai pakaian yang paling baru, yang paling bagus, pakai minyak wangi, kemudian datang di awal waktu. Ya, kemudian kita persiapkan. Kemudian kalau kita mau sholat, ya kita sebelumnya sudah berwudu, kemudian kita mencari tempat yang tenang untuk sholat, ya. Kita membersihkan baju kita dari najis. Nah, kita benar-benar memperhatikan. Ya, kemudian kalau kita bersedekah, ya, Allah mengatakan tidak akan beriman kalian kecuali kalian menyedekahkan dan menafkahkan apa yang kalian cintai. Jadi kalau kita mau bersedekah ya dengan barang yang kita cintai. Bukan kita bersedekah dengan barang yang sudah tidak kita pakai. Itu, ya. Jadi kisah dua anak Adam, ya. Dua anak Adam, satunya dia berkurban dengan buah-buahan yang sudah busuk, ya. Satunya seorang pengembala yang dia memilih kambing yang paling gemuk, yang paling bagus, yang paling bersih. Maka dia kurbankan untuk Allah. Kemudian ditaruh di gunung. Nah, kurban yang diterima adalah kurban yang disambar oleh api dari langit. Nah, tentu yang diterima adalah kurban yang baik, ya. Jadi dia memang bersungguh-sungguh. Dia dalam beribadah benar-benar dengan sesuai kemampuan yang terbaik. Ya, khuzil bil quwwah. Maka ibadahnya itu yang diterima. Jadi kalau kita sholat, pakai pakaian sholat. Jangan kita sholat pakai kaos oblong. Jangan kita sholat pakai baju yang lusuh. Karena kita menghadap Allah. Sedangkan kita menghadap pimpinan, menghadap atasan di kantor, kita pakai baju yang bagus. Sedangkan kalau sholat, masa kita pakai kaos oblong? Ya, tentu itu tidak beribadah dengan segenap usaha kita. Ya. Nah, jadi syarat utama ibadah itu yang pertama adalah ikhlas. Mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah, ingin mendapatkan keridhaan Allah dan pahala akhirat. Kemudian yang kedua muttaba'ah, kita mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian syarat ketiga yang dia bisa meningkatkan pahala ibadah kita adalah khuzul bil quwwah. Kita benar-benar bersungguh-sungguh dengan segala kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dan yang keempat, ya, kita melaksanakan ibadah itu di musyaroah dengan bersegera, ya. Jadi kalau kita beribadah itu bersegera kita, ya. Berkata Rasulullah SAW bahwasanya amalan yang paling dicintai Allah itu yang pertama as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu, ya. Jadi apabila datang waktu sholat, ya kita bersegera untuk sholat, ya. Kita tinggalkan semua kesibukan kita. Kita dahulukan sholat. Karena sholat di awal waktu itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan yang mengundur-undurkan waktu sholat.
Bahkan orang-orang yang mengundurkan waktu sholat itu termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Dan itu diancam oleh Allah dengan neraka. Ya, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Allah mengatakan, celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Mereka mengundur-ngundur waktu sholat, ya. Jadi waktu sholat mau habis baru dia mau sholat. Padahal sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jadi kita beribadah harus bil musaroah. Kita benar-benar bersegera dalam melakukan ibadah. Ya. Kemudian amalan yang paling dicintai Allah setelah as-sholatu ala waktiha, birrul walidain. Berbuat baik dengan kedua orang tua. Bersegeralah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Mumpung orang tua masih hidup, ya. Orang tua itu kata Rasulullah adalah pintu surga yang paling tengah. Ya, pintu surga yang paling tengah itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Nah, kalau dia masih ada orang tua, dalil dia berbuat baik, ya. Dia bisa memanfaatkan pintu tersebut kalau orang tuanya masih hidup, atau dia mau meninggalkannya, terserah mereka, ya. Nah, jadi amalan yang dicintai Allah setelah sholat pada waktunya, ya, sholat pada awal waktu adalah birrul walidain, ya. Allah mengatakan juga di dalam Al-Qur'an, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah jangan kalian mempersekutukan Allah, jangan kalian menyembah selain kepada Allah, kemudian berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Surat Al-Isra itu ayat 23, ya. Nah, jadi berbuat baik pada orang tua ini adalah perintah dari Allah, ya. Dan kalaupun orang tua sudah meninggal, seperti saya, orang tua yang sudah meninggal, tetap kita bisa berbuat baik kepada orang tua, yaitu dengan kita selalu beristighfar, kita memohon ampunan bagi orang tua kita kepada Allah dan mendoakannya. Setiap kita ingat, setiap kita ada waktu, kita doakan di dalam sholat, di luar sholat, ya. Saat kita terkenang orang tua kita mohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, dan kita mendoakan mereka agar Allah memberikan mereka kasih sayang. Ya, Allah sudah ajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana Rabbirfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa terus ya. Jadi kita selalu mendoakan orang tua kita. Kemudian kita menyambung tali silaturahim. Misalkan ada saudara orang tua kita, ya. Nah, kita harus menyambung silaturahim. Ya, kita kunjungi, kita ziarahi saudara orang tua kita tersebut, ya, kita muliakan. Nah, kemudian kalau ada orang tua memiliki janji, ya, atau orang tua itu memiliki ini, ya, hutang, itu harus ditunaikan. Ya. Kemudian kita juga bisa bersedekah untuk orang tua kita, atas nama orang tua kita. Ya, kita bersedekah, ya Allah, aku menyedekahkan ini, hartaku ini, ya. Semoga engkau memberikan pahalanya kepada orang tuaku, ya. Nah, kemudian Rasulullah juga mengatakan, ya, bahwasanya idzal mata insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun sholihin yad'u lahu. Apabila mati anak Adam, maka akan putus semua amal ibadahnya. Amalannya akan terputus, pahalanya akan terputus. Illa min salasatin, kecuali 3 hal. Yang pertama, ya, as-shadaqatu jariyah, ya. Sedekah jariyah, kita membangun sumur, membangun masjid, membangun pesantren, ya. Kemudian yang kedua adalah au ilmun yantafa'u bihi. Kita mengajarkan ilmu agama. Yang dengan ilmu agama tersebut orang akan mendapatkan kebaikan. Ya, jadi selama kita mengajarkan ilmu agama, kemudian orang itu mengikuti petunjuk tersebut, kita akan mendapatkan kebaikan. Rasulullah mengatakan, mandala ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, maka balasannya adalah sebagaimana orang yang melakukan hal tersebut, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi kalau kita mengajarkan wudhu kepada anak kita, kepada adik kita, ya, dengan benar, selama mereka wudhu itu dipakai ilmunya, ya, pahala yang kita mengajarkan ilmu wudhu tersebut akan mengalir terus kepada kita. Kita mengajarkan membaca tulis Al-Quran, kita mengajarkan doa-doa, ya, mengajarkan tata cara sholat yang benar,
Nah, selama itu dijalankan oleh pelakunya, maka kita mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya itu melakukannya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang pahala yang akan terus mengalir bagi orang yang sudah meninggal adalah awaladin sholihin yad'u lahu. Adalah anak yang soleh, ya, waladin solihin, anak yang soleh, yad'u lahu, yang mendoakan bagi dia. Nah itu, jadi kita kalau ingin tetap bisa kita mentransfer pahala ke orang tua kita harus menjadi anak yang soleh dan kita selalu mendoakan, kita selalu mohon ampun kepada Allah dan mohon ampunkan kedua orang tua kita kepada Allah, dan kita mendoakan mereka agar mereka diberikan tempat terbaik, ya, agar mereka dihapuskan kesalahannya, agar mereka mendapatkan surga di sisi Allah. Jadi seperti itu, ya. Itu adalah bentuk ibadah, ya. Jadi ibadah itu harus kita lakukan dengan ikhlas. Kemudian kita mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita lakukan ibadah itu semampu kita, sekuat kita, dengan bersungguh-sungguh, ya. Khuzil bil quwwah. Kemudian yang keempat, agar ibadah kita sempurna, kita harus musyaroah, bersegera menjalankan ibadah kita. Jangan kita tunggu. Berkata Ibni Umar radhiyallahu anhuma, ya, kalau kalian bisa melakukan perbuatan itu pada pagi hari, jangan tunggu sampai sore hari. Perbuatan baik itu, ya. Kalau kalian bisa melakukan sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Ya, karena setan itu akan selalu menghalangi orang dari beribadah. Ya, kita niat nanti sore aja saya mau ngajinya, mau belajar nanti sore aja. Ya, nanti itu kalau ditunda-tunda ya nanti akan tertunda ibadahnya. Ya, bersedekahnya nanti aja, nunggu saya agak ini, ya. Nah, itu kata Ibnu Umar, ya harus kita bersegera, ya. Jadi jangan tunda pekerjaan atau amal soleh itu. Kalau pagi jangan tunggu sampai sore, kalau sore jangan tunggu sampai pagi. Ya, lakukan segera. Kemudian ingat masa sehat, ya, sebelum datang masa sakit. Nah, kalau mau belajar agama, mau beribadah dengan khusyuk, ya, dari sekarang mumpung badan kita sehat. Banyak sekali orang-orang tua, ya, yang sudah sakit-sakitan menyesal dulu waktu muda tidak beribadah, dulu waktu muda menyia-nyiakan waktunya tidak belajar agama, ya. Nah, jangan tunggu masa sehat sebelum datang masa sakit, ya. Masa muda jangan tunggu sampai masa tua, ya. Kemudian manfaatkan hidup kita sebelum kematian datang. Nah, jadi kita diberikan oleh Allah ini waktu untuk beribadah sebanyak mungkin. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Jadi banyak sekali orang yang di kuburan itu mengharapkan kembali untuk dihidupkan Allah agar mereka bisa melakukan amal soleh yang dulu mereka tinggalkan sewaktu masih hidup. Nah, jadi jangan sampai kita menyesal. Ya, dunia ini adalah tempat kita beramal, sedangkan di akhirat tempat kita menerima balasan. Ya. Nah, jadi bentuk peribadatan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh kita memalingkan ibadah kepada selain Allah. Karena selain Allah itu tidak berhak untuk diibadahi. Dia tidak bisa menciptakan, selain daripada Allah tidak bisa menciptakan, selain daripada Allah tidak bisa memberikan rezeki, selain daripada Allah tidak bisa menghidupkan, mematikan, bahkan tidak bisa memberikan petunjuk, selain daripada Allah tidak bisa memberikan petunjuk. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau cuma manusia biasa sama seperti kita, tidak memberikan petunjuk. Jadi yang memberikan petunjuk itu Allah. Ya, Allah mengatakan inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah yang dia memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Rasulullah tidak mampu memberikan petunjuk kepada pamannya yang dia sayang, Abu Thalib. Membantu Rasulullah dari kecil, membantu dakwah Rasulullah, melindungi Rasulullah dalam berdakwah selama 11 tahun di Mekah. Ya, sejak beliau diutus jadi Rasul, pamannya selalu membantu beliau.
Ya, tetapi Allah tidak menghendaki pamannya itu beriman. Tidak, Allah menghendaki memberikannya petunjuk. Dan Rasulullah tidak mampu. Karena petunjuk itu hanya Allah yang berhak memberikan petunjuk. Hanya Allah yang mampu memberikan seseorang itu petunjuk. Yang melunakkan jantung kita itu Allah. Yang membolak-balik jantung kita itu Allah. Rasulullah mengatakan, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illahi yuqallibuha mayyasha. Sesungguhnya jantung-jantung manusia itu berada di dua jemari Allah. Yuqallibuha mayyasha. Allah membolak-balikan jantung sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi Allah yang membolak-balik jantung manusia, ya, yang memberikan manusia itu petunjuk itu cuma Allah saja yang berhak, yang bisa, ya. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balik jantung, ya, tetapkan jantung kami Allah di dalam agamamu. Nah, jadi itu, ya. Jadi tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah, karena yang mempunyai kekuatan itu hanya Allah saja. Nah, ini beribadah hanya kepada Allah saja ini ditunjukkan dengan ini istilah isbat, ya. Jadi kita menetapkan isbat, ya, bahwa qauluna, dan itu perkataan kita illallah, ya. Jadi kata la ilaha illallah ini mengandung dua unsur, yaitu yang pertama adalah nafian, kita meniadakan semua sesembahan, semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kita meniadakan semua sesembahan selain Allah dan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Itu dalam kata la ilaha. Ya, itu kita menafikan, nafian namanya. Ya. Kemudian yang kedua, kita menetapkan, kita isbatan, menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, itu perkataan kita illallah. Ya, jadi la ilaha ini adalah nafian, kita menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah dan segala sesuatu yang disembah selain Allah kita tiadakan. Kemudian isbatan, kita hanya menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Nah, dengan ini kita akan sempurna kalimat syahadat kita. Dan inilah yang menyebabkan orang kafir Quraisy itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Konsekuensinya adalah kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, artinya mereka harus meninggalkan semua bentuk peribadatan, semua bentuk perbuatan-perbuatan yang berbuat syirik, ya. Mereka harus meninggalkan sesembahan patung-patung mereka. Mereka harus meninggalkan dukun, ya, berbuat sihir, itu mereka harus tinggalkan, mengundi nasib, itu harus mereka tinggalkan. Segala macam bentuk perbuatan dosa harus ditinggalkan. Ya, karena kita sudah segala bentuk peribadatan kepada selain Allah harus ditinggalkan. Karena kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan kemudian kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Makanya Abu Thalib waktu dia mau meninggal, dia didakwahi oleh Rasulullah, ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, kata Rasulullah, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat saja paman, yang nanti akan menjadi penolongmu, ya. Satu kalimat ini, ya, yang akan menjadi hujah, yang akan bisa menjadikan pembelaan bagi paman, ya. Tapi begitu dia melihat teman-temannya, Abu Jahal, ya, Abu Lahab, dia melihat kepada temannya, mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama bapak kamu, Abdul Muthalib? Ya, apakah kamu membenci agama nenek moyang kita? Maka Abu Thalib tidak mau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Ya, tidak mau dia meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Nah, karena dia sering berteman dengan orang-orang tersebut. Ya, karena Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi agama seseorang itu tergantung dengan temannya. Ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berteman. Nah, ini benar-benar harus kita perhatikan. Ya. Karena agama seseorang itu bergantung dengan temannya. Salah milih teman, ya, seperti Abu Thalib, dia berteman dengan orang-orang musyrik,
maka dia tidak bisa meninggalkan kemusyrikan karena agama seseorang itu bergantung kepada temannya. Ya. Nah, jadi kita setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, ada dua konsekuensi yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita menafikan, meniadakan segala bentuk peribadatan dan segala sesuatu yang disembah selain Allah, kita tiadakan. Kita harus menjauhi, memusuhi, ya, berlepas diri. Sebagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri dengan bapaknya. Ya, bapaknya menyembah berhala, Nabi Ibrahim berkata, kita bermusuhan sampai bapak menyembah Allah saja. Ya, jadi bermusuhan, ya. Dan Rasulullah juga mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi semua umat manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sehingga mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka mengatakan kalimat syahadat sehingga mereka bersyahadat. Baru mereka tidak dimusuhi Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakat, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni. Apabila mereka sudah bersyahadat, salat dan menunaikan zakat bagi yang mampu, maka mereka terpelihara dariku, kata Rasulullah. Jadi tidak Rasulullah perangin lagi. Kalau mereka sudah bersyahadat, ya, salat, kemudian menunaikan zakat, jadi mereka sudah muslim. Ya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan urusannya kembali ke Allah nanti. Jadi kita itu tidak menilai seseorang, ya, dari dalam jantungnya. Jadi kalau seorang itu sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, dia tidak berbuat musyrik, kemudian dia sudah sholat dan menunaikan zakat, dia saudara kita, dia orang Islam, ya, maka hartanya harus kita jaga, haram untuk diambil dengan cara yang tidak benar, dan kehormatannya harus kita jaga, darahnya haram, ya, tidak boleh ditumpahkan, ya. Nah, ini perkataan Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah telah menetapkan Tuhanmu bahwasanya tidak boleh beribadah kecuali kepadanya saja, ya. Nah, ini adalah isbatan. Kita menetapkan beribadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Tidak boleh ibadah itu ditujukan kepada selainnya. Sebagaimana perkataan Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah telah menetapkan, ya, Tuhanmu telah menetapkan bahwasanya jangan kalian beribadah, ya, kecuali kepadanya saja. Ya, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya saja, ya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 36, ya, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah oleh kalian Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, ya. Karena mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun itu adalah dosa besar, ya, diancam oleh Allah masuk neraka selama-lamanya. Jadi orang yang berbuat syirik, yang dia mempersekutukan Allah dalam beribadah, maka semua amal ibadahnya dibatalkan, ya, akan dihanguskan, dan dia di akhirat akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ya, maka hendaklah kita benar-benar mempelajari dan memahami ilmu tauhid ini, karena ilmu tauhid ini adalah ilmu pertama yang harus kita pelajari, ya. Allah membangun Islam itu di dalam 5 perkara, ya. Rasulullah mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Allah membangun Islam atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Syahadatnya harus benar. Karena syahadat ini adalah kunci surga, ya. Kemudian wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, ya, dan menunaikan zakat. Wa hajjul baiti, kemudian berhaji. Wa shaumi Ramadan, dan kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi fondasi dari agama kita ini adalah syahadat la ilaha illallah. Kalau syahadat kita ini sudah benar, kita sudah memahami, mengilmui syahadat ini dengan benar, dengan ilmu tauhid dengan benar, ya,
maka itu sudah suatu jaminan. Ya, Allah akan memasukkan kita ke surga, apapun dosa kita. Ya, jadi Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya, Rasulullah mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dan dia benar-benar mengilmui, mengetahui bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, jadi ini adalah kunci surga. Kalimat la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ini adalah kalimat yang merupakan kunci surga. Dan setiap kunci tentu ada gerigi-geriginya, tentu ada alurnya. Kalau kita datang dengan kunci yang memiliki alur, yang memiliki gerigi, maka ini akan terbuka pintu surga untuk kita. Ini seperti yang dikatakan oleh tabi'in, Wahab ibni Munabbih. Ya, dia mengatakan seperti itu. Kalau kita datang dengan kunci yang memiliki gerigi, maka pintu akan terbuka. Dan gerigi-gerigi itu adalah kita benar-benar memahami, mengilmui, dan mengetahui syarat-syarat la ilaha illallah, makna dari syahadat la ilaha illallah, apa saja pembatal-pembatal keislaman. Jadi benar-benar harus kita pahami dan harus kita pelajari. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia cuek, tidak mau belajar agama, tidak mau beramal dengan agama, fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka bagi dia adalah penghidupan yang sulit, yang sempit. Allah jadikan kehidupan dia sempit di dunia. Kemudian di kuburannya akan Allah sempitkan. Sampai kemudian tulang belulangnya saling berhimpit. Ya, dan dia akan dikumpulkan Allah di akhirat dalam keadaan buta. Karena dia waktu hidup, dia tidak mau belajar agama, dia cuek dengan agama, dia berpaling dari peringatan Allah. Ya, nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, dokter. Silakan, Vira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dokter. Silakan, Vira. Tadi dokter mengatakan bahwa apabila kita beribadah harus murni karena Allah dan ikhlas. Ya. Salah satunya kalau kita bersedekah, dok, itu benar-benar harus murni karena Allah tanpa mengharapkan imbalan, dok. Nah, bagaimana jika ada orang yang bernazar, dok, misalkan apabila bisnisnya sukses atau apa, dia akan bersedekah, atau mungkin simpelnya apabila dia lulus ujian atau apa, itu akan bersedekah. Nah, itu kan seolah-olah seperti ada embel-embel ya, dok, ya, seperti mengharapkan imbalan gitu, dok. Nah, itu bagaimana ya, dok? Apakah bernazar itu diperbolehkan, dok? Terima kasih banyak. Terima kasih, Spira. Ya, jadi bernazar itu tujuannya kan pada Allah, kan? Ya, Vira, ya? Iya, dok. Ya Allah, nanti kalau saya ini, saya akan ini, gitu kan? Iya, benar, dok. Nah, itu nazar adalah salah satu bentuk ibadah. Jadi nazar itu hanya boleh dinazarkan kepada Allah, dan seseorang harus memenuhi nazarnya. Itu adalah janji. Ya. Nah, jadi kalau seorang bernazar dalam kebaikan, misalkan dia bernazar kalau dia sudah lulus mau sedekah, mau puasa atau apa untuk Allah, boleh lakukan. Tapi kalau dia bernazar dalam bentuk maksiat, ya misalkan nanti saya mau mukul orang itu, misalkan dia bernazar seperti itu nggak boleh dilakukan. Jadi nazar itu adalah salah satu bentuk ibadah, dan ibadah itu hanya untuk ditujukan kepada Allah. Dan kalau sudah bernazar dan sudah terlaksana ininya, ya sudah dia dapat, ya berarti dia wajib untuk membayar nazar. Salah satu ciri dari orang yang beriman adalah menunaikan janjinya. Nah, itu nazar itu janji kepada Allah, ya. Dan nazar itu harus dalam bentuk ketaatan. Tidak boleh bernazar, batal nazarnya kalau dalam bentuk kemaksiatan. Seperti itu, Yovira. Ya, jadi selama nazarnya itu dalam bentuk ibadah kepada Allah, ya dalam bentuk kebaikan dilakukan harus. Kalau dia tidak melakukan nazar, dia ya berdosa di sisi Allah. Begitu, Vira. Ya, baik, dokter. Berarti diperbolehkan ya, dok, ya? Ya, diperbolehkan. Dalam beribadah kepada Allah ya, dok? Ya, jadi tujuannya benar-benar ingin mendapatkan keridhaan Allah dan hanya ingin mendapatkan balasan akhirat di sisi Allah.
Ya, itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena niat kita sudah terlaksana. Ya, jadi wujud rasa syukur kita kepada Allah, kita niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan nazar ini, Allah semakin sayang kepada kita, kemudian Allah akan memberikan kepada kita pahala di akhirat. Begitu, Fira. Ya, jadi banyak sekali orang itu yang dia menghabiskan waktunya karena niat ini, ya. Karena niat ini penting. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Ya, kita pergi berangkat kuliah, kalau niatnya cuma ingin pengen jadi dokter seperti itu nggak bernilai ibadah. Ya, tetapi kalau kita berniat kepada Allah, ya Allah, saya ini berangkat kuliah, dan ini saya niatkan beribadah kepadamu ya Allah. Nanti kalau saya sudah lulus, saya bisa mencari nafkah, kemudian saya menghidupi keluarga saya, ini dalam rangka beribadah kepadamu. Nah, itu nilainya ibadah. Ya, kita makan saja bisa bernilai ibadah. Kita baca bismillah, kita niatkan, ya Allah, saya makan ini agar saya dapat tenaga. Dan kemudian tenaga ini akan saya gunakan untuk ketaatan kepadamu, ya Allah. Saya beribadah, saya semakin meningkatkan ketakwaan kepadamu ya dengan makanan ini. Dan makannya itu bernilai ibadah. Kalau kita makan karena kita lapar, nggak dapat ibadah, nggak dapat nilai ibadah. Ya, jadi segala sesuatu itu bisa bernilai ibadah tergantung niatnya. Ya, asal niatnya kita mendapatkan keridhaan Allah, kemudian kita mengharapkan pahala akhirat, dan kemudian mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makan dengan tangan kanan, membaca bismillah sebelum makan, ya. Kemudian kalau kita makan, kita baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Ya, kalau kita berdoa seperti itu, kita makan itu sambil menggugurkan dosa, sambil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beda orang berilmu dengan tidak berilmu, ya. Jadi ilmu agama ini adalah kunci kebaikan. Mayuridillahu bihi khairun yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan ada pada diri seseorang, Allah pahamkan dia agama. Ya, jadi berbeda sekali orang yang tidak berilmu dengan yang berilmu. Orang yang berilmu dia sholat, ya, dengan orang yang tidak berilmu dia sholat, beda sholatnya. Orang yang berilmu sholatnya khusyuk, dia yakin nanti akan dihadapkan kepada Allah, akan bertemu dengan Allah, membawa semua pahalanya, membawa semua amalannya di dunia. Maka dia sholatnya akan khusyuk. Berbeda dengan orang yang sholat aja, nggak ngerti makna sholat apa, nggak ngerti rukun sholat apa, nggak ngerti ya makna dari bacaan sholat apa. Ya dia sholat aja. Ya, bahkan ada orang yang sholat selama 60 tahun tidak diterima. Karena dia waktu sholat, waktu sujud, dia tidak menyempurnakan ini sujudnya. Waktu ruku, dia tidak menyempurnakan rukunya. Ya, jadi 60 tahun dia sholat nggak diterima. Ada itu. Ya. Nah, kemudian orang yang paling buruk, kata Rasulullah, adalah pencuri pada waktu sholat. Seburuk-buruknya pencuri ya adalah pencuri sholat. Siapa itu pencuri sholat? Adalah orang yang dia sholatnya tidak menyempurnakan hak sholatnya. Bacaannya tidak dibaca dengan benar, dia buru-buru. Nah, itu adalah pencuri dalam sholat. Ya, jadi benar-benar harus kita belajar, karena ilmu agama ini adalah yang bisa menyelamatkan kita. Dengan belajar, nanti Allah akan menggerakkan jantung kita untuk beramal soleh. Ya, seperti itu ya. Ada lagi yang lain? Atau Fira, masih ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Ya, alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Alhamdulillah ya adik-adik, Allah berikan kesempatan kita pada hari ini untuk belajar. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian amal yang diterima. Ya, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, setiap pagi Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, kita semakin takut kepada Allah, dan kita semakin berbekal sebanyak-banyaknya untuk menuju akhirat. Kemudian ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang baik.
yang kita peroleh dengan jalan yang baik, kemudian kita nafkahkan di jalan yang baik pula. Wa amalan mutaqabbalah. Dan kita memohon kepada Allah agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat tadi diterima amalan ada 2, ikhlas, kita mengharapkan keridhaan Allah saja dan mengharapkan pahala akhirat dari Allah. Yang kedua, muttabaah, kita mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan 2 syarat lagi menambah nilai ibadah kita, yaitu kita khuzil bil quwwah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang keempat adalah kita musyaroah, bersegera kita beramal soleh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah Sabtu depan kita sambung lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.